Shalom saudari-saudari jemaat GBI Jambar tempat yang dikasih oleh Tuhan. Pada pagi hari ini mari kita mau sama-sama mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita saudara. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, tubuh, jiwa, roh kita. Kita mau sembah Dia. Kita mau memuji dan mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Saya mau undang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menundukkan kepala. Kita mau bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak Surgawi, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus yang kami kasih. Sungguh hari ini adalah hari yang luar biasa karena kami masih diberikan kesehatan, nafas kehidupan dan berkat-Mu yang melimpah Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami mau memulai ibadah ini, biar Engkau jadi Tuhan dan Raja di tengah-tengah kami. Engkau yang melawat Tuhan setiap umat-Mu, Engkau yang melawat setiap anak-anak-Mu ya Allah Roh Kudus yang manis. Biarlah Tuhan ada hadirat-Mu yang begitu kuat, ada urapan-Mu yang begitu kuat turun di tengah-tengah kami. Engkau yang menjamah dan menyembuhkan setiap mereka yang sedang sakit dan berbeban berat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kiranya Tuhan Engkau yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk membuka hati kami, untuk menyerahkan tubuh, jiwa, roh, hati dan pikiran kami kepadamu Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus yang menjamah setiap kami tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, Kau ajaib Roh Kudus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka
katakan dengan lembut, ku buka hati. Ku buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari Tuhan ambil alih seluruh kehidupan kami. Biar hidup kami jadi penyembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau terus buka hati kami untuk menyenangkan Engkau Raja di atas segala raja. Untuk melakukan setiap apapun yang Kau suruh Tuhan untuk kami lakukan. Apapun panggilan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk melakukan dan menyelesaikannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Boleh beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan dan Raja kita saudara. Biar sukacita Tuhan terus ada di hati saudara. Ada amin. Karena sukacita yang abadi, yang sejati datangnya hanya daripada Tuhan saja. Tidak ada satupun orang yang dapat memberikan kita sukacita yang kekal selain Tuhan Yesus. Kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia, kita mau meninggikan nama Dia. Amin. Dalam-Mu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun diambilnya selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah melukiskan, ku punya rencana yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selama, haleluya, bersukacita selamanya, haleluya, bersukacita selamanya. Amin saudara, sukacita kita hanya datangnya daripada Tuhan Yesus saja. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara, biar engkau tanggalkan setiap bebanmu. Biar kita sama-sama terima kekuatan yang datangnya daripada Tuhan saja. Biar hidup kita dapat menggenapi setiap firman dan janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, ajar kami taat dan setia padamu untuk menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu, kasih dan anugerah-Mu Tuhan yang terus mengalir dalam hidup kami. Kami bersyukur kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Biar kiranya kami mau menerima setiap kebenaran firman-Mu. Biar Engkau yang membukakan setiap hati, pikiran kami, membebaskan kami dari setiap belenggu apapun yang menghalangi kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Bapa, ampuni setiap kami, layakan kami Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu. Biar kiranya setiap firman-Mu ini boleh kami terima dengan sempurna, boleh berakar, bertumbuh, berbuah lebat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Hari ini kita sama-sama kembali belajar firman Tuhan. Ayatnya akan diambil dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 5. Saya harapkan setiap saudara boleh membuka Alkitab masing-masing sehingga kita boleh sama-sama membaca ayat firman Tuhan ini sehingga menjadi kekuatan buat setiap kita. Dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, yang supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah.
Sebagai umat manusia, kita semua adalah manusia berdosa yang seharusnya mengalami kebinasaan atau maut. Tapi justru dengan kasih-Nya kita menerima anugerah-Nya, anugerah keselamatan sehingga kita diselamatkan secara cuma-cuma. Itulah sebabnya kita bukan hamba dosa lagi, melainkan hamba Allah. Sebagai hamba Allah, seharusnya kita hidup benar di hadapan Tuhan atau hidup saleh. Nah, tema firman Tuhan hari ini adalah hidup saleh. Bagaimana cara kita untuk hidup saleh? Yang pertama, diambil dari 1 Petrus 2 ayat 1, ayat yang pertama tadi. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Kejahatan, segala jenis kejahatan. Dalam arti yang terbatas, kejahatan adalah amarah yang tersimpan, yang sudah berakar, memuncak, yang siap membakar atau siap keluar gitu ya, dan merencanakan kejahatan. Bahkan nggak itu aja, tapi bisa juga selain merencanakan, melakukan kejahatan tersebut, atau bahkan bergembira dengan kejahatan yang terjadi pada orang lain. Nah, tipu muslihat itu merupakan penipuan melalui perkataan, sanjungan yang menjilat, kepalsuan, dan kata-kata hayal yang dengan licik memperdaya orang lain karena orang tersebut tidak tahu atau orang tersebut mempunyai kelemahan sehingga orang lain dirugikan karena perbuatan tipu muslihat tersebut. Segala macam kemunafikan berarti berbagai jenis kemunafikan. Dari segi agama, kemunafikan merupakan lawan dari kesalehan. Nah, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari, kemunafikan ini merupakan lawan atau bertolak belakang dengan sebuah persahabatan. Seperti memberi pujian setinggi-tingginya tapi tanpa ketulusan. Membuat janji yang tidak pernah ditepati, ingkar janji, atau pura-pura bersahabat padahal berniat jahat. Lalu ada kedengkian. Kedengkian ini seperti iri hati, jadi gusar dengan kebaikan dan kesejahteraan orang lain. Misalnya kemampuan, kemakmuran, kemasyuran, atau keberhasilan orang lain. Jadi misalnya tetangga sebelah baru beli TV, pasti kita, baru beli TV. Besoknya tetangga sebelahnya lagi beli kulkas baru. Iri lagi, kemarin dia beli TV, sekarang beli kulkas. Kok saya nggak beli-beli ya yang baru? Itu termasuk kedengkian atau iri hati. Lalu setelah itu ada fitnah, kata-kata yang mencela, menentang atau mencemarkan nama baik orang yang nggak ngapa-ngapain, tapi kita hina-hina, kita celak, kita tetangga sebelah kemarin beli kulkas, duitnya dari mana tuh? Jangan-jangan gak bener duitnya. Itu namanya fitnah, padahal kita tidak tahu dari mana, tapi kita mencemarkan nama baik orang lain. Nah, kejahatan, tipu muslihat, kedengkian, kebencian, kemunafikan, dan fitnah biasanya berjalan bersama. Fitnah merupakan tanda bahwa kejahatan dan tipu muslihat berdiam di dalam hati. Dan bersama-sama semua dosa tersebut menghalangi kita untuk menerima manfaat dari firman Allah. Kita juga jadi tidak bisa menerima firman Allah dengan baik. Kita tidak bisa mencerna karena kita sudah dipenuhi dengan kejahatan, kebencian, dengki, gitu ya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, tentunya sebagai hamba Allah, harus senantiasa menjaga kehidupan agar tetap kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan artinya kita menjauhi hal-hal yang jahat di mata Tuhan dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Nah, takut akan Tuhan dengan menjauhi segala kejahatan. Jadi, bagaimana caranya untuk hidup saleh? Yang pertama adalah hidup takut akan Tuhan. Bagaimana dengan menjauhi segala kejahatan? Tadi ya ada tipu muslihat, fitnah, kedengkian, kemunafikan. Tapi justru kita harus melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan.
Saat kita menyenangkan hati Tuhan, maka damai sejahtera dan sukacita dari surga akan turun atas kita memenuhi setiap kita. Nah, selain hidup takut akan Tuhan, yang kedua diambil dari ayat yang kedua juga, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, yang supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah, dari ayat ini kita diharapkan setiap kita sudah lahir baru tentunya sama seperti bayi yang baru lahir. Kita membutuhkan makanan yang sesuai. Nah, saat bayi kita hanya bisa mencerna susu. Sama juga dengan kehidupan kita, firman itu diibaratkan sebagai susu. Nah, ketika bayi, seorang bayi menginginkan dari ibu, susu ibu, dan sering karena hanya bisa itu yang dikonsumsi, karena lapar dan sebagainya. Nah, sama seperti itu, kita juga sebagai umat Tuhan, sebagai umat Kristen, sebagai orang-orang pilihan Tuhan, kita juga harus seperti bayi yang merindukan susu dari ibu. Kita juga harus merindukan firman Allah. Nah, dengan kita sering merindukan firman Tuhan, kita akan bertumbuh sehingga memperoleh keselamatan tersebut. Nah, beroleh keselamatan ini mengacu kepada kelepasan yang akan dialami oleh setiap kita orang-orang percaya. Selain kita merindukan setiap firman tersebut, sama seperti bayi juga, dia terus bergantung kepada ibu, begitu juga kita seharusnya terus bergantung kepada Tuhan. Artinya kita sadar bahwa kita terbatas, kita tidak mampu tanpa pertolongan daripada Tuhan yang tidak terbatas. Nah, kehidupan yang terus bergantung kepada Tuhan akan memberikan pertumbuhan kita secara rohani yang sehat. Sama seperti bayi yang terus mengkonsumsi susu dari ibu, maka dia akan juga pertumbuhannya akan sehat. Jadi yang pertama hidup takut akan Tuhan, yang kedua terus bergantung kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, setelah kita takut akan Tuhan, bergantung, maka kita akan taat. Hidup kita perlu taat kepada Tuhan untuk hidup saleh. Nah, diambil dari ayat yang ketiga, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Ayat ini menegaskan bahwa setiap kita orang-orang Kristen pasti sudah mengecap kebaikan Allah. Kita sudah merasakan, sudah menikmati kebaikan daripada Tuhan. Nah, ini juga secara tidak langsung menuntut kita supaya untuk mengesampingkan kejahatan-kejahatan, mengesampingkan dosa-dosa kita. Kita harus terus rindu firman Allah sehingga kita bertumbuh, sehingga kita tidak bisa lagi menyangkal bahwa kita sudah merasakan sendiri setiap kebaikan Tuhan. Nah, firman Allah merupakan sarana besar yang digunakan untuk menyingkapkan, menyampaikan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kita manusia. Nah, ketika kita terus merindukan firman-Nya, kita akan mengecap dan mengalami setiap kebaikan dan kasih karunia-Nya. Dalam bergaul akrab dengan firman Tuhan, kita harus senantiasa berusaha keras untuk semakin memahami dan mengalami kasih karunia-Nya. Walaupun keselamatan kita tidak bergantung atas perbuatan baik yang kita lakukan, tapi sudah sepatutnya setiap kita yang sudah mengecap kebaikan Tuhan, sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, kasih karunia-Nya, kita membalas dengan hidup kita untuk takut dan taat kepada Tuhan. Tentunya kita baru bisa hidup takut dan taat kepada Tuhan jika kita sudah mengenal pribadinya dan mengetahui setiap perintahnya yang tercantum pada setiap firman-Nya. Nah, bagaimana caranya? Tentunya dengan bergaul, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, membaca Alkitab setiap hari, merenungkan, dan berdoa membangun komunikasi yang sehat dengan Tuhan. Baik,
Demikian firman Tuhan. Kita akan menyimpulkan kembali bahwa setiap kita diharuskan untuk hidup saleh karena kita sudah menerima anugerah keselamatannya. Bagaimana caranya untuk hidup saleh? Yang pertama adalah hidup takut akan Tuhan. Yang kedua adalah hidup bergantung kepada Tuhan. Menyadari betul bahwa kita tidak mampu tanpa pertolongan daripada Tuhan. Yang ketiga adalah hidup taat akan Tuhan dengan mengetahui setiap perintahnya, dengan membaca firman dan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Mari saudara, kita bersatu dalam doa kembali. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima hari ini Tuhan. Mengingatkan kami, menegur kami, menyadarkan kami kembali bahwa begitu besar kasih yang kami terima Tuhan. Sehingga kami boleh ada saat ini menerima setiap keselamatan, setiap kebaikan, kami boleh menikmati kebaikan Tuhan. Biar kiranya kami boleh membalas dengan hidup saleh Tuhan, kami boleh takut dan gentar akan Tuhan, kami boleh terus bergantung kepada Tuhan, dan kami boleh mentaati setiap perintah-perintah-Mu Tuhan. Pimpin kami Tuhan, Roh Kudus, biar Engkau yang menuntun kami, memelihara kami, memenuhi setiap kami, sehingga kami boleh melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan melalui dua cara. Dengan memasukkannya ke dalam amplop yang tersedia di dalam gereja, ataupun melalui transfer ke rekening BCA, OVO, ataupun GoPay. Kita akan memberikan persembahan, kita akan angkat persembahan kita, dan kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-berkat-Mu yang sudah Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap pemberian-Mu Tuhan. Saatnya kami akan mengembalikan setiap pemberian-Mu Tuhan Yesus, baik melalui persembahan maupun persepuluhan kami, biar Engkau menerimanya sebagai korban yang berkenan kepadamu Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan kami menyerahkan persembahan kami. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita akan berdoa dan minta berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita angkat kedua tangan kita, tadahkan kedua tangan kita, tanda kita akan menerima berkat yang diturunkan oleh tangan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah saudara yang dikasihi Tuhan, dan terimalah berkat dari Bapa di surga, yaitu kasih karunia dari Bapa di surga yang senantiasa diberikan kepada saudara dan saya. Berkat damai sejahtera sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita semua di atas awan-awan permai nanti, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menyertai kita semua.